Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan bahas mengenai turunan dan contoh soal dari turunan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianitski dengan NIM 4001 421 027 dan ada rekan saya Fiorentino Farel dengan NIM 4001 421 039 dan ada rekan saya yang satu yaitu Oktavina Nikmatu Zahra dengan NIM 4001 421 091. Jadi turunan itu merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan disebut juga diferensial dan proses dalam menentukan turunan fungsi disebut sebagai diferensiasi. Nah, ini ada konsep mengenai turunan, misalkan ada fungsi Y, maka turunannya Y aksen. Nah, nanti variabel X, pangkatnya itu N, dikurangin 1. Nah, N-nya itu nanti pindah ke depan dikalikan dengan koefisien dari variabel X. Gitu ya. Contoh soalnya atau pengaplikasiannya seperti berikut. Yang pertama, Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi berhasil mengembangkan sebuah mobil bertenaga udara dalam rangka mengurangi emisi gas. Dalam sebuah percobaan, tercatat kecepatan mobil bertenaga udara tersebut diformulasikan dalam kecepatan dalam waktu sama dengan T pangkat 3 dikurangi 14 T pangkat 2 dikurangi 20 T ditambah 615 meter per sekon. Dengan catatan, T itu adalah waktu dalam detik. Pertanyaannya, pada detik keberapakah percepatan mobil bertenaga udara tersebut konstan? Kita butuh penyelesaian. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui kecepatan dalam waktu sama dengan T pangkat 3 dikurangi 14 T pangkat 2 dikurangi 20 T ditambah 615 meter per sekon. Yang ditanyakan tadi, pada detik keberapakah percepatan mobil bertenaga udara tersebut konstan? Jawabannya, kecepatan dalam waktu sama dengan T pangkat 3 dikurangi 14 T pangkat 2 dikurangi 20 T ditambah 615 meter per sekon. Percepatan mobil bertenaga udara konstan pada turunan pertama dari V terhadap T sama dengan 0. Nah, formulasinya seperti ini. A sama dengan dV per dt sama dengan 0. Konsepnya tadi, N-nya pindah ke depan dikalikan dengan koefisien. Berarti kan pangkatnya 3 dikali koefisiennya 1. Jadi 3 kali 1 3, terus pangkatnya dikurangi 1. Pangkat 3 dikurangi 1 jadinya pangkat 2. Terus yang 14 juga sama. Berarti min 14, N-nya pindah pangkatnya. Min 14 dikali 2, hasilnya min 28. T-nya pangkatnya itu dikurangi 1. Pangkat 2 dikurangi 1 jadi 1. Dikurangi 20 T. Nah, karena T-nya itu pangkat 1 dikurangi 1 jadi T pangkat 0. Kalau berapapun yang dipangkatin 0 itu pasti nilainya 1. 1 dikali 20 hasilnya 20. Terus yang 615 itu karena nggak ada koefisien, karena nggak ada variabel sama pangkatnya, maka kita biarin aja. Sehingga didapatkan 3T pangkat 2 dikurangi 28T dikurangi 20. Untuk mengetahui atau mencari nilai T-nya, maka kita faktorkan, sehingga faktornya didapatkan 3T ditambah 2 dikali T dikurangi 10 sama dengan 0. Sehingga T-nya itu sama dengan negatif 2/3 atau T sama dengan 10. Karena tadi catatannya T itu waktu. Kalau waktu, maka nilainya tidak mungkin negatif. Jadi nilai T yang memenuhi yaitu T sama dengan 10. Artinya percepatan mobil akan konstan pada saat detik ke-10. Seperti itu. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Kebun Pak Subur berbentuk persegi panjang dengan kelilingnya 60 meter. Jika panjangnya X meter dan lebarnya Y meter, tentukan yang A, persamaan yang menyatakan hubungan antara X dan Y, dan yang B, ukuran kebun Pak Subur agar luasnya maksimum. Kemudian penyelesaiannya. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat ilustrasi kebun itu terlebih dahulu. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa persegi panjang tersebut panjangnya dilambangkan dengan X, lebarnya dilambangkan dengan Y.
Nah, sehingga rumus keliling itu dapat diketahui bahwa keliling persegi panjang atau keliling kebun itu 2X plus Y. Nah, tadi pada soal telah diketahui bahwa keliling ABCD itu 60 meter, sehingga 60 meter sama dengan 2X plus Y. Setelah itu kita akan menyederhanakan persamaannya dengan membagi pada masing-masing ruas dengan 2, sehingga persamaannya menjadi X plus Y sama dengan 30. Lalu kita pindahkan ruas, Y sama dengan 30 minus X. Nah, dari sini jelas bahwa Y itu lebih dari 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 30. Jadi, Y sama dengan 30 minus X dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya pada soal yang nomor 2 kita akan menentukan luas kebun maksimum. Yang pertama kita dapat mengetahui bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, di mana panjang dilambangkan dengan X dan lebar dilambangkan dengan Y, sehingga L atau luas sama dengan X dikali dengan Y. Tadi pada persamaan soal yang nomor A telah didapatkan bahwa Y itu adalah 30 minus X. Lalu kita dapat memasukkan persamaan Y tersebut sehingga menjadi X dikalikan 30 minus X. Nah, maka luasnya tersebut menjadi 30X minus X kuadrat. Nah, kemudian harus dicari nilai maksimum luasnya dengan cara menurunkan luas itu. Di mana cara menurunkannya didapatkan bahwa turunan luas sama dengan 30 minus 2X. Jadi nilai stasioner ini dapat didapatkan jika luas tersebut sama dengan 0. Nah, turunan luas itu kan tadi 30 minus 2X. Nah, itu disamadengankan dengan 0. Sehingga 0 itu sama dengan 30 minus 2X. Nah, lalu kita pindahkan ruas, jadi 2X sama dengan 30, sehingga X sama dengan 15. Jadi ukuran agar kebunnya itu luasnya maksimum, itu adalah 15 meter. Pertanyaannya yaitu, Satya akan meniup karet berbentuk bola dengan menggunakan pompa untuk memasukkan udara. Bila laju pertambahan volume udara adalah 40 cm3 per detik, dan laju pertumbuhan adalah 20 cm per detik, maka panjang jari-jari bola adalah berapa cm? Kemudian kita akan masuk ke bagian penyelesaian. Mula-mula diketahui dV per dt sama dengan 40 cm3 per detik, dan dr per dt sama dengan 20 cm per detik. Seperti yang kita ketahui bersama, rumus volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Sehingga turunannya terhadap R adalah dV per dr sama dengan 4 pi r kuadrat. Untuk itu, dapat dituliskan bahwa dV per dt sama dengan 40. Kemudian setelah kita turunkan, maka menjadi dV per dr kali dr per dt sama dengan 40. Setelah itu kita masukkan, di mana dV per dr sama dengan 4 pi r kuadrat dan dr per dt sama dengan 20, menjadi 4 pi r kuadrat kali 20 sama dengan 40. Setelah itu kita kalikan, maka 80 pi r kuadrat sama dengan 40. Kemudian kita kalikan lagi menjadi r kuadrat sama dengan 1/2 pi. Setelah itu, maka di sini pangkatnya akan kita pindahkan ke sebelah sehingga menjadi r sama dengan 1/2 pi. Jadi, panjang jari-jari bola tersebut adalah 1/2 pi.